Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu, sahabat syiar yang semoga Allah muliakan. Kembali kita lanjutkan silsilah pembelajaran kita dalam bab fikih muamalah yang diselenggarakan oleh Syiar Indonesia ya, untuk masyarakat agar sama-sama bisa memahami seluk-beluk tentang muamalah ya, fikih muamalah. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Di pertemuan kemarin alhamdulillah kita membahas atau telah membahas bab tentang muqaddimah jual beli yang terlarang. Alhamdulillah. Dan kita sudah menetapkan tiga ketentuan. Kita sudah mengetahui tiga ketentuan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas. Insyaallah dalam pertemuan ini kita akan coba merinci apa saja jenis-jenis jual beli yang terlarang tersebut ya. Baik. Alhamdulillah yang semoga Allah muliakan, sahabat syiar. Ada beberapa jenis jual beli yang terlarang. Yang pertama adalah karena zat yang diperjualbelikannya haram. Nah, ini yang pertama. Nanti kita bahas satu persatu insyaallah. Jadi yang pertama karena zat yang diperjualbelikannya adalah haram. Yang kedua, zatnya halal. Akan tetapi akibatnya bisa menjatuhkan dirinya ke dalam perkara yang haram. Jadi zatnya halal, tapi akibatnya bisa menjatuhkan kepada perkara yang haram. Maka jual beli ini tidak boleh dilakukan. Yang ketiga adalah menjual sesuatu, menjual barang yang seharusnya cuma-cuma. Nah, ini misalnya untuk kepentingan umum. Insya Allah nanti kita bahas ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwasanya yang di dalam transaksi tersebut ada kezaliman. Jadi ada ke dalam kezaliman. Ada juga perkara yang membahayakan. Juga ada pemaksaan serta tipuan dan penimbunan. Jadi intinya adalah jikalau jual beli itu merugikan pihak orang lain, ya merugikan orang lain, maka yang demikian dihindari. Ya, salah satunya adalah diantaranya ada kezaliman, ada yang membahayakan, pemaksaan, penimbunan, tipuan dan lain sebagainya. Perkara yang bisa merugikan pihak yang lain maka ini diharamkan, tidak bolehkan. Insya Allah kita bahas nanti satu persatu. Yang kelima, di antara jual beli yang terlarang adalah akadnya dibangun di atas gharar. Nah, jadi nanti kita akan memahami, kita akan mempelajari apa itu jual beli gharar. Gharar itu sesuatu yang tidak jelas. Insya Allah nanti kita akan coba bahas. Nah, maka salah satu jenis jual beli yang terlarang adalah jikalau akadnya dibangun di dalam perkara yang gharar, ketidakjelasan. Yang keenam yaitu adalah transaksinya mengandung riba. Ya, transaksinya mengandung riba. Insya Allah kita akan coba membahas nanti dalam bab jual beli ribawi. Nah, jual beli barang ribawi. Insya Allah. Jadi ada 6 perkara penyebab jual beli yang diharamkan. Baik, ikhwah yang semoga Allah muliakan. Kita akan coba satu persatu bahas. Yang pertama tadi ya, tentang jual beli yang terlarang ya adalah karena zat yang diperjualbelikannya haram. Ya. Ini kalau zatnya haram maka tidak boleh kita jual belikan. Contohnya misalnya khamar. Khamar ini haram. Kita tidak boleh meminum minuman keras. Maka diharamkan untuk menjual beli khamar. Bangkai tidak boleh, haram untuk dimakan, maka tidak boleh kita jual. Babi, berhala dan lain sebagainya ini tidak boleh. Nah, maka ketidakbolehan ini menjadikan akhirnya kita pun tidak boleh memperjualbelikannya. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau atau kata para sahabat, Innallaha wa Rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Bahwasanya Allah dan Rasulnya haramkan jual beli khamar, jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli babi dan jual beli asnam yaitu berhala-berhala. Allah haramkan. Kemudian ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah,
ara'aita syuhumal maitah fa innahu yutla biha sufun wa yudhanu bihal julud wa yastasbihu biha annas. Ya Rasulullah, bagaimanakah dengan lemak bangkai? Dengan lemak bangkai. Jadi kalau sudah jadi bangkai kan itu ada lemaknya. Nah, bagaimana ya Rasulullah dengan lemak bangkai? Karena lemak itu dipakai untuk melumasi sufun, safinah, yaitu perahu-perahu. Jadi perahu-perahu itu dicat, itu dilumuri agar tidak dimakan rayap mungkinnya, wallahu alam. Atau juga lemak-lemak itu dipakai untuk melumuri atau meminyaki kulit-kulit diminyaki, dilumuri dengan lemak bangkai tadi. Atau juga wayastasbihu bihan nas, manusia memakainya untuk menjadi alat atau menjadi bahan bakar untuk menerangi lampu begitu. Jadi lemak-lemak itu dipakai untuk menerangi manusia, menerangi lampu, ya dibuat lampu oleh manusia. Nah, bagaimanakah jikalau kita menjual beli lemak bangkai tersebut? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la huwa haram, tidak, yang demikian itu haram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qatalallahu al-yahud, semoga Allah memerangi Yahudi. Kenapa? Innallaha lamma harrama syuhumahuma. Innallaha lamma harrama syuhumaha. Karena ketika Allah mengharamkan lemaknya, lemak babi itu, lemak bangkai itu, jammaluhu, akan tetapi orang-orang Yahudi itu memperbagusnya, mengolahnya, mengindah-indahnya. Summa ba'uhu, kemudian mereka menjual lemak-lemak bangkai tadi. Fa'akalu samanahu, kemudian mereka memakan hasil dari penjualannya. Ikhwafil yang semoga Allah muliakan, maka Allah, kata Nabi SAW, membenci dan memerangi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ikhwafil yang semoga Allah muliakan, termasuk di dalamnya perkara yang haram tidak boleh dijual adalah anjing. Kemudian apa lagi? Darah. Kemudian apa lagi? Najis. Nah, ini kan haram kita memakan najis. Haram memakan darah. Haram memakan anjing. Maka tidak boleh kita menjualnya. Tidak boleh memperjual belikannya. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 173. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya hanyalah Allah haramkan itu adalah maitah, bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian segala perkara yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, maka darah, daging babi, ya, kemudian apa lagi tadi? Bangkai, maka tidak boleh kita perjual belikan, ya. Dan juga kata Abu Mas'ud Al-Ansari, ya, radhiyallahu anhu, kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memperjualbelikan daging menjualbelikan anjing, ya. Maka Nabi melarang hasil penjualan anjing. Maka tidak boleh kita jual beli anjing, ya. Wallahu a'lam, ya. Nah, bagaimana untuk jual beli anjing yang yang dipakai untuk anjing latih dan anjing berburu dan lain sebagainya. Nah, ini pun jikalau para ulama mengatakan tetap tidak boleh, ya. Jadi intinya tidak diperjualbelikan, ya. Wallahu a'lam, ya. Jadi ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, akan tetapi, ya, dalam perkara ini para ulama yang mengatakan bolehnya untuk memelihara anjing dalam rangka berburu, ya, seperti itu, atau menjaga keamanan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan membolehkannya, tapi untuk memperjualbelikannya lebih baik kita hindari, ya, lebih baik kita menghindari jual beli anjing, ya. Allahu a'lam. Ini riwayat tadi Bukhari dan Muslim, kata Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari ansamanil kalbi, dari hasil jual beli anjing, ya.
Kemudian bahwasanya ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, termasuk juga perkara yang diharamkan adalah jual beli tinja manusia. Tinja manusia ini adalah najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Kemudian juga kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Nah ini kenapa kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan? Karena menurut sebagian ulama ya, bahwasanya kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan itu tidak termasuk najis. Contohnya unta. Kotorannya daging unta boleh dimakan, maka kotorannya tidaklah najis. Kemudian lagi misalnya domba, kambing, boleh dimakan dagingnya, maka kotornya tidaklah najis. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah memberikan obat berupa air kencing dari unta. Nah, maka ini tidaklah termasuk dalam najis. Atau ke dalam perkara yang lain, misalnya Nabi SAW, beliau pernah sholat di kandang domba, yang di situ banyak kotoran-kotoran domba. Maka sebagian ulama, terutama Hanabilah, pendapat mazhab Hambali mengatakan bahwasanya kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka itu tidak termasuk najis. Maka boleh jual beli kotoran misalnya ayam. Kenapa? Karena ayam boleh dimakan anjingnya. Boleh dimakan dagingnya. Demikian. Tapi kalau pendapat Syafi'iyah, Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya kotoran hewan apapun itu adalah termasuk najis ya. Allahu a'lam. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Tapi sekali lagi ya, yang ulama Hanabilah, yang najis itu adalah kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan ya. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, sahabat syiar yang semoga Allah muliakan, itu diantara yang pertama ya, diantara jenis jual beli yang terlarang ya. Yang pertama adalah barang atau zat yang diperjualbelikannya haram. Maka kalau diharamkan oleh syariat, maka tidak boleh kita perjualbelikan ya. Demikian. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya dan dari syaitan, semoga Allah ampuni. Semoga Allah Ta'ala pun senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa belajar dan belajar, ta'allum dan ta'allum, juga mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.